Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, bersatukan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bertemu bersama secara eksklusif bersama Kepala Dinas Pendidikan. Saya sebut nama beliau, Bapak Irwan Ausman. Bagaimana kabar Pak untuk hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Siap. Datang di dalam keadaan sehat, walafiat, dan insya Allah juga hal tersebut berlaku untuk kita semua. Amin. Amin. Siap Pak. Ya Pak, hari ini kan eksklusif untuk YouTube-nya kami Pak. Kita lihat kan artinya Bapak ini kepada semua orang kan artinya ya sangat disenangi lah, sangat disayang untuk pendidikan saat ini. Oke Pak, ini kita kan akan mungkin quiz dan teksnya juga ada. Ya, kira-kira Pak untuk memajukan dunia pendidikan di setelah di kode Bapak ini, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk kedepannya Pak? Memang kalau dalam hal memajukan pendidikan itu ibaratnya kita memajukan negara, karena apapun alasannya ketika maju pendidikan maka majulah negara itu. Demikian kalau kita tarik juga ke daerah kita Gorontalo Utara, maka salah satu bentuk upaya yang kita bisa lakukan untuk memajukan daerah Gorontalo Utara itu adalah melalui pendidikan. Nah, oleh karena itu kalau bicara memajukan daerah melalui sektor pendidikan, maka itu pasti banyak hal yang harus dilakukan. Kalau dilihat dari secara terstruktur, memang tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan itu adalah salah satu dinas yang memang dalam tataran teknis adalah membentuk karakter siswa, membentuk karakter masyarakat, membentuk karakter individu dimulai sejak dini. Nah, oleh karena itu dalam hal tugas dan pokok dan fungsi yang terstruktur itu memang sudah jelas. Tetapi dalam hal memajukan ini perlu banyak ada langkah-langkah strategis, ada sistem yang harus kita bangun supaya memang betul-betul esensi dasar dari pendidikan itu sendiri memang semata-mata untuk memajukan masyarakat Gorontalo Utara dalam aspek pembangunan bidang pendidikan. Ya Pak, kan ini saya sangat tertarik dengan bahasa kriteria masing-masing siswa, kan itu yang sangat sulit Pak. Kadang ya artinya tatahannya dari kelas 1 SD supaya bisa membuat anak pintar gitu loh Pak. Apakah mendapatkan kesulitan atau ada artinya magnet sendiri atau ada hikmahnya sendiri yang diperoleh dari situ Pak? Iya, memang kalau dilihat dari sisi pengembangan pendidikan mulai dari sejak dini, memang dari semua jenjang baik dari TK PAUD, SD dan SMP dalam kewenangan kami dinas pendidikan itu memang banyak hal yang tantangan yang betul. Tantangan yang pertama adalah dari sisi secara psikologi, karena kalau kita bicara pendidikan secara psikologis itu jenjang TK PAUD beda karakter. Yang kedua SD SMP juga beda, itu dari aspek psikologi perkembangan peserta didik. Belum kita lihat dari sisi pemenuhan sarana prasarana di dalam hal pengembangan pendidikan untuk setiap jenjang. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh kami dinas pendidikan khususnya di dalam pembentukan karakter siswa yang secara terstruktur dimulai dari TK PAUD, terus SD dan SMP ini memang dari sisi pendekatan sistem pembelajaran. Ini dengan adanya masa pandemi ini memang kami tetap mengindahkan himbauan dari pemerintah. Betul sekali, betul. Nah, sehingga dalam hal
proses pembelajaran dalam pemenuhan protokol kesehatan dan juga proses pembelajaran tetap jalan, maka kita tengahi dengan konsep pendekatan sekolah kreatif. Itulah yang kita kembangkan. Nah, sekolah kreatif ini sebetulnya adalah sebuah konsep pendekatan strategi penerapan pembelajaran pada masa pandemi dengan memperhatikan unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam pemenuhan protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu konsep ini juga sangat berpihak pada upaya pengembangan kompetensi yang harus dikembangkan di setiap satuan pendidikan yang dari sisi variatifnya itu sangat masih variatif. Sehingga dengan sekolah kreatif ini mengharapkan kepada semua stakeholder penyelenggara pendidikan, mulai dari pertama dari unsur orang tua, masyarakat, komite sekolah, pemerintah, ini akan menyatukan konsep mana yang boleh dikembangkan di setiap satuan pendidikan. Dengan dalih kreatif ini, maka ide gagasan inovatif yang dikembangkan di setiap satuan pendidikan di seluruh Gorontalo Utara itu, baik TK PAUD, SD, SMP itu tidak sama. Sehingga ini sangat-sangat ditentukan sekali oleh sistem ataupun konsep manajerial yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan yang dinahkodai oleh kepala sekolah untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Jadi seperti itu. Sehingga kita lakukan pendekatan pembelajaran kreatif. Ini kan Pak, kalau jumlah sekolah ya, mulai dari PAUD ya Pak ya, kan di bawahnya Dinas Kesehatan SMP, SD dan PAUD Pak ya, kalau nggak salah ya. Oke. Kalau kira-kira Pak, apakah kelelahan itu ada loh Pak? Karena kenapa? Dasarnya ini kan, ratusan sekolah loh Pak, yang mau artinya mau diawasi secara keseluruhan. Itu tapi saya lihat Bapak dengan kesibukannya di kantor, tapi tetap enjoy melaksanakan tugas. Apa sih misinya itu Pak yang Bapak bisa berikan mungkin ke teman-teman YouTuber semua? Ya, jadi apapun alasannya, yang ditata di dalam pelaksanaan program itu adalah penataan sistem manajemen. Nah, kalau tertata sistem manajemen, maka kita akan temukan seni dari manajemen sendiri. Dan kalau kita sudah menata dan seni manajemen kita sudah tentukan, maka kita merasa senang dengan apa yang digeluti itu. Nah, seni manajemen yang penataan dan sistem seni manajemen yang kami maksud itu, dia mulai terstruktur dari tingkat bawah. Kenapa di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru kelasnya terstruktur, dan seterusnya sampai ke tingkat atas, sampai ke dinas pendidikan, sehingga ini tertata bagus. Nah kan, inti kenapa saya hari ini mungkin merasa enjoy, sebetulnya dari sisi tanggung jawab, ya benar berat tanggung jawabnya. Tapi kalau ketika sistem sudah terbentuk, sehingga seni manajemen yang kita kembangkan sudah dipahami, dipedomani oleh semua stakeholder di dalam penyelenggaraan teknis pendidikan, ini tugas itu menjadi sebuah kenikmatan. Sehingga tugas itu bukan jadi sebuah beban. Jadi tugas itu dinikmati dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena dia hanya mengembangkan sistem itu. Ibarat sebuah irama, iramanya itu sudah dibuat iramanya. Ibarat sebuah tangga, dia sudah buat tangga dari sini ke sini ke sini. Atau sebuah dalam sebuah pertempuran perang dia sudah tata. Betul. Ya seperti itulah. Itulah sehingga hari ini mungkin melihat kok ini seorang kepala dinas sampai bisa lingkupnya sampai ke, apalagi kalau dilihat dari penyebaran sekolah TK, SD, SMP itu menyebar bukan cuma dalam tataran desa, tapi menyebar sampai tataran dusun. Betul. Iya, apalagi kalau bicara PAUD, TK, itu tatarannya sampai. Nah, kalau seandainya kita tidak menata sistem manajemennya, pasti kita pusing. Jadi seperti itu. Saya selalu sampaikan ke teman-teman, jangan pernah menggunakan manajemen tukang cukur. Kenapa manajemen tukang cukur? Sudah disitulah dia yang kerja, sudah disitulah dia yang menerima uangnya, sudah disitulah yang dia menyimpan. Padahal kalau kita kembangkan seni-seni manajemen yang tertata secara baik, saya rasa itu kita dengan pola prinsip-prinsip manajemen, saya rasa itu mungkin bisa enjoy kita bekerja. Ya, ini Pak, kan di masa tengah pandemi COVID seperti ini, jelaskan artinya ada aturan-aturan yang untuk dalam pendidikan saat-saat ini. Ya, bagaimana Bapak menyiasati atau solusi untuk agar setiap anak-anak ini tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, gitu Pak? Memang kalau dilihat
dengan adanya masa pandemi ini orang melihat ada ini sebuah tantangan yang sebetulnya ini adalah menurut saya asumsi saya hari ini bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah peluang. Peluang apa? Peluang kita untuk mau mengembangkan ide-ide gagasan. Peluang kita untuk menyampaikan mana inovasi-inovasi yang perlu kita kembangkan, yang memang kita kalau dilihat ini juga kalau dipikir inilah mungkin sebuah isyarat dari Yang Maha Kuasa, isyarat dari Allah. Perlu manusia itu khususnya Kabinet Pendidikan untuk mau mengembangkan ide-ide gagasan yang tidak sifatnya monoton pada pola-pola yang terbiasa. Nah itulah sehingga dengan konsep hari ini dalam masa pandemi bagaimana kita upaya-upaya kita lakukan itu saya kembali ke yang tadi bahwa dengan adanya pendekatan sekolah kreatif itu berbagai macam ide. Contoh saja sekarang kita dalam hal perekrutan GTT. Nah, ini kan memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Maka perekrutan GTT di tahun 2021 itu kita mendekatkan metode UKG, uji kompetensi guru. Nah, di samping kita memenuhi protokol kesehatan, kita juga dapat memetakan sejauh mana kompetensi guru Gorontalo Utara itu di dalam mengembangkan ide-ide gagasan, di dalam membentuk karakter peserta didik, di dalam proses pembelajaran sehingga dia akan terbentuk bagaimana dia ke depan untuk bisa hidup secara mandiri. Nah di situ. Di samping itu juga, di samping kita melakukan pemetaan, kita dapat mengklasifikasi sebagai data induk mana yang memiliki kualifikasi kependidikan, mana yang memiliki kualifikasi non kependidikan. Nah inilah kita tidak bisa pungkiri bahwa kita masih ada kualifikasi pendidikan SMA yang berada pada satuan-satuan pendidikan. Nah dengan adanya uji kompetensi melalui pendekatan UKG, perekrutan GTT ini akan lebih profesional. Jadi seperti itulah. Dan inilah upaya-upaya kami untuk memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan di Gorontalo Utara itu akan berkualitas. Nah, kualitas di sini bukan kualitas gurunya untuk berdiri muka kelas pintar bicaranya, tetapi didukung oleh semua aspek. Kemampuan kompetensinya ada, kemampuan profesional ada, kemampuan sosialnya juga ada, kemampuan manajerialnya juga ada, ya kan? Kualifikasi pendidikannya juga ada. Nah, terus yang ketiga, dengan adanya konsep pendekatan penerimaan GTT melalui metode UKG ini kan di 2021 itu Gorontalo Utara itu untuk kuota P3K sebesar 857 orang. Nah, metode yang digunakan di dalam perekrutan GTT oleh pemerintah daerah dalam Kementerian Pendidikan dengan metode pendekatan UKG ini sebagai tryout-nya sehingga mereka pada tahap pertama perekrutan P3K dengan kuota 857 itu ini mereka sudah siap, secara mental mereka sudah teruji, secara kesiapan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan sistem mereka sudah teruji, ya kan? Sehingga dalam sisi pengenalan alat melalui sistem penerimaan secara online mereka sudah memahami itu, sehingga tidak akan terjadi kekakuan mereka pada saat itu. Nah itulah ini upaya-upaya, tetapi goalnya itu apa? Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui upaya peningkatan kompetensi guru. Berarti menciptakan pendidik yang bisa bermanfaat bagi masyarakat atau kaum lain, Pak ya. Jadi seperti itu. Iya Pak, yang sebelum kami akhiri untuk eksekusinya ini, ada enggak artinya keluh kesahnya atau apanya untuk artinya memberikan pendidikan kepada guru-gurunya Bapak selama ini atau bagaimana, atau enjoy dalam menghadapi artinya amanah dari Allah SWT ini? Iya, sebetulnya kalau dilihat dari sisi penyelenggaraan pendidikan, khususnya dari sisi mentalitas teman-teman guru, alhamdulillah hari ini mereka pada masa sebelum pandemi dan pada masa pandemi sekarang tidak ada pengeluhan, tapi pengeluhan itu hanya satu. Apa pengeluhannya? Pengeluhan itu bukan bersumber dari guru, tapi bersumber pada konsep bahwa sesungguhnya figur seorang guru itu di dalam pembentukan karakter siswa tidak mungkin bisa diganti dengan bentuk alat. Secanggih apapun alat yang kita gunakan pada masa sekarang ini, khususnya dalam masa ini, tetapi tidak bisa
pernah menghapus bagaimana menggantikan figur langsung sebagai seorang guru di dalam pendidikan. Nah, itulah yang sekarang sehingga tidak menutup kemungkinan keluh kesah itu dari siswa itu sendiri. Kita kembangkan metode secara luring. Kita juga mengembangkan metode kolaborasi secara daring, tetapi lagi-lagi pengeluhan siswa, bahkan yang dipikir hari ini, faktor emosional kedekatan siswa dengan guru itu sebenarnya ada gap sekarang. Kenapa? Hanya difasilitasi oleh alat. Nah, oleh karena itu, hari ini dari pihak guru, alhamdulillah mereka tidak ada pengeluhan, sama bentuknya, baik sebelum pandemi maupun sudah pandemi. Semangat mereka tetap maju, semangat mereka tetap ada, inovasi mereka tetap ada, tetapi lagi-lagi bahwa figur yang dirindukan siswa dalam jenjang itu tidak akan bisa mungkin digantikan oleh alat secanggih apapun. Memang kalau kenyataan kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan adanya masa pandemi kita bisa belajar secara daring, itu bisa. Tetapi lagi-lagi memang kalau dipikir untuk jenjang perguruan tinggi, pembelajaran secara daring itu bukan hal yang baru, sudah hal yang biasa. Tetapi ketika siswa berada di jenjang TK, ketika siswa berada pada jenjang SD kelas bawah, itu figur guru itu sangat-sangat berarti sekali. Nah, oleh karena itu harapan besar dari kami pendidikan, walaupun semangat guru-guru, semangat orang tua, semangat komite sekolah, semangat masyarakat dalam mengembangkan pendidikan itu, apapun alasannya tetap merindukan, sekali lagi tetap merindukan figur seorang guru di muka kelas. Nah, inilah yang bukan keluh kesah, tapi ungkapan rasa sebagai seorang guru lah. Oh, siap. Seperti itu. Sebagai bapaknya pendidikan di Gorontalo Utara, Iya, Pak ya. iya. Siap. Oke, kawan-kawan. Ya. Itulah tadi eksklusif kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara yang sebut nama beliau Bapak Irwana Usman. Insya Allah untuk guru-guru di Gorontalo Utara, mari majukan pendidikan. Karena kenapa? Bapak Kadis selalu siap dan sigap untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Gorontalo Utara ini. Siap? Oke, jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, comment, and share kepada teman-temannya. Sampai jumpa, Pak Kusa.